assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Sobat Fisika? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, dalam video ini kami dari kelompok 3 akan membahas salah satu materi dalam fisika. Namun sebelum ke pembahasannya, aku bakal kenalin terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Subhan Hidayatullah sebagai pengisi suara. Selanjutnya ada Revi Melia sebagai konten kreator. Yang ketiga ada Anggita Rahayu sebagai editor. Yang keempat ada Novita Aulia sebagai editor. Dan yang terakhir ada Nurfuzi Damayanti sebagai pengisi suara. Sobat di sini udah pada tahu belum sih kalau fisika ini merupakan ilmu yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Semua yang terjadi di sekitar kita dapat dipelajari dalam fisika loh. Contohnya adalah salah satu materi yang akan kita bahas bersama, yaitu efek Doppler. Udah pada tahu belum efek Doppler itu apa? Yap, betul. Efek Doppler sering kita jumpai pada suara sirine ambulan. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk simak pembahasannya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa pada video ini kita akan membahas mengenai efek Doppler yang merupakan salah satu materi pokok yang ada pada gelombang bunyi. Dengan menyimak video ini, diharapkan teman-teman semuanya bisa memahami apa itu efek Doppler, mengetahui contoh dari efek Doppler pada kehidupan sehari-hari, bagaimana merumuskan efek Doppler tersebut dengan benar, dan mampu untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan efek Doppler. Gimana nih? Pasti pada penasaran kan ya tentang efek Doppler ini? Nah, biar gak penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Tahukah sobat bahwa bunyi sirene ambulans yang datang dari kejauhan yang kita dengar berbeda dengan bunyi sirenenya loh? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, pada video ini kita akan belajar mengenal konsep efek Doppler. Simak ya video kita biar tahu kenapa bisa berbeda bunyi ambulans antara bunyi yang datang dari kejauhan dengan sumber bunyinya. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Misalnya, ketika sebuah mobil ambulans atau polisi yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar makin tinggi. Sebaliknya, ketika ambulan tersebut bergerak semakin menjauh, maka bunyi sirine yang terdengar juga akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena perbedaan frekuensi yang didengar dan juga yang dihasilkan. Keadaan tersebut bisa disebut efek Doppler. Berikut ilustrasi mobil polisi yang konsepannya sama dengan mobil ambulans agar lebih mudah dalam mengingat. Nah, setelah kita melihat video ilustrasi dengan saksama, didapatkanlah rumus dari efek Doppler tersebut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Yang mana Fp itu frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs frekuensi yang dipancarkan sumber, V kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar bergerak, dan Vs merupakan kecepatan sumber bunyi bergerak. Tanda plus minus dari rumus di atas bisa positif maupun negatif, disesuaikan dengan kondisi dari pendengar dan sumber suara. Vp akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara.
dan Vs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Efek Doppler ini dimanfaatkan di berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Selain itu, efek Doppler juga mempunyai manfaat di bidang kesehatan loh teman-teman. Salah satu bentuk pemanfaatan efek ini adalah pada echokardiogram, sebuah perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler dalam mengukur kecepatan dari aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Alat ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan menggunakan suara ultrasonik Doppler 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain dua hal di atas, masih banyak lagi pemanfaatan dari efek ini. Sobat, agar lebih paham, yuk coba kita kerjakan contoh soal yang pertama. Sebuah mobil ambulan dengan sirene yang menyala yang berfrekuensi 940 Hz bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh pendengar tersebut? Di sini yang ditanyakan adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh orang tersebut. Yuk coba kita kerjakan. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu ada Vs sama dengan 90 km per jam. Kita rubah ke satuan meter per sekon jadi 25. Karena sumber suara mendekati pendengar, maka Vs memiliki nilai negatif. Sedangkan pendengar dalam kondisi diam, maka Vp-nya sama dengan 0. Kita menggunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Vs. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya dari yang diketahui itu. Fp sama dengan 340 plus 0 dibagi 340 min 25 dikali 90, sehingga diperoleh hasil 1014,6 Hz. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Suatu sumber bunyi dengan frekuensi 7200 Hz bergerak berlawanan arah menjauhi pendengar yang bergerak dengan kelajuan 25 mprs. Ternyata frekuensi yang didengar adalah 6300 Hz. Jika kelajuan perambatan bunyi di udara 340 mprs, maka kecepatan sumber bunyi adalah. Kemudian kita ke pembahasannya. Dikarenakan sumber bunyi yang bergerak menjauhi pendengar, maka Vs bernilai positif dan Vp bernilai negatif karena berlawan arah dengan sumber bunyi, sehingga didapatkan Fp sama dengan V dikurangi Vp per V ditambah Vs kali Fs. Adapun yang kita tahu nilai Fp itu sama dengan 6300 Hz, maka kita cantumkan 6300 Hz sama dengan nilai V 340 mprs dikurangi nilai Vp 25 mprs per 340 mprs ditambah Vs dikali 7200 Hz, yang mana di soal ini kita disuruh mencari nilai Vs yang belum ketemu. Kemudian supaya kita menemukan solusinya, kita pindah ruaskan yang V plus Vs ini ke ruas kiri. Kemudian yang Fp-nya yang 6300 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka dihasilkan 340 mprs plus Vs sama dengan 315 mprs per 6300 Hz dikali 7200 Hz. Dan hasilnya adalah 360 mprs. Kemudian untuk mencari Vs-nya, kita kurangi saja nilai yang 360 mprs dikurangi 340 mprs. Maka hasilnya adalah 20 mprs. Gimana sobat-sobat pembahasannya? Sekarang kita dapat tahu kan ternyata efek Doppler itu merupakan perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima. Makanya bunyi sirene ambulan yang datang dari kejauhan yang kita dengar itu berbeda dengan bunyi sirene ambulan yang kita dengar secara dekat. Nah, itu dia sekilas pembahasan tentang efek Doppler. Benar kan, fisika itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita.
Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini aja pembahasannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya. See you!